Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ini permulaan setiap surat senantiasa dimulai dengan Bismillah. Di antara makna Bismillah itu adalah sebagaimana yang dikatakan para ulama mengenai maknanya Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Maknanya Iqra bismi rabbik itu bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya bacalah Quran ini kepada umat bukan dengan nama diri kamu, bukan dengan nama rakyat, bukan dengan nama negara, dengan nama Allah. Ini Quran adalah dari Allah. Saya membaca Quran ini kepada kamu semua, hai umat, dengan nama Allah, bukan dengan atas nama saya sendiri. Ringkasnya saya ini cuma menyampaikan. Saya ini cuma petugas. Maknanya Iqra bismi rabbik itu sebagian ulama memahami maknanya Iqra bismi rabbik, saya ini membaca Quran ini sebagai petugas dari Allah, bukan dari saya. Mahfum? Nah, begitu juga Bismillah. Bismillah ini saya ini mau makan, mau minum, mau tidur, mau apa, ini semuanya atas nama Allah, dengan nama Allah. Karena apa? Saya ini tidak punya apa-apa, ya. Saya ini tidak punya apa-apa, seluruh alam semesta ini milik Allah. Maka saya masuk rumah dengan nama Allah, Bismillah. Seolah-olah ini Bismillah ini kayak minta izin gitu loh. Ya Allah, saya masuk rumah ini adalah milik Engkau, saya tidak punya apa-apa. Saya masuk rumah dengan nama Engkau. Saya mau tidur ini juga pemberian Engkau. Saya mau tidur dengan nama Engkau. Saya mau berjalan dengan nama Engkau. Maksudnya saya ini nggak punya apa-apa. Semua ini punya Engkau, maka saya gunakan atas nama Engkau dengan perintah Engkau. Saya ini cuma hamba yang nggak punya apa-apa. Semua namanya Engkau, bukan nama saya. Seperti kamu punya sepeda motor, ditanya polisi, ini namanya siapa? Kok namanya siapa? Maksudnya gimana? Maksudnya pemiliknya siapa, kan gitu kan? Nah, ini sepeda motor ini miliknya Zaid, dengan dikatakan ini namanya Zaid. Nah, jadi kita mau makan, Bismillah, maknanya kita punya keyakinan makanan ini punya Allah, kekuatan kita untuk makan pemberian Allah, maka kita makan dengan nama Allah. Izinkan aku ya Allah makan, tolonglah aku dalam makan ini, karena saya makan dengan namamu, bukan dengan atas kekuatanku, bukan atas kemampuanku, bukan ini milikku, semua milik Engkau. Aku gunakan semuanya dengan nama Allah. Paham maksudnya Bismillah ini? Gini? Maka kalau kamu itu mau apa-apa dengan Bismillah, berarti hati kamu itu ingat kepada pemilik benda-benda ini, yaitu Allah SWT, maka Allah akan berkati. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya kita bisa menggunakan benda-benda di alam semesta ini adalah karena kemurahan Allah, karena sayangnya Allah. Ya Allah, aku menggunakan benda-benda ini dengan namamu, Engkau adalah Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Karena kemurahanmu dan karena sayangmu lah saya bisa menggunakan nasi ini, menggunakan air ini, menggunakan pakaian ini, menggunakan semua ini. Itu kurang lebih maknanya Bismillah ya. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillah begitu. Ringkasnya supaya lebih simpel lagi, pokoknya Bismillah itu niatnya ya. Bismillah dengan nama Allah itu, ya Allah tolonglah saya dalam perkara ini, karena perkara ini milik Engkau. Dah gitu aja lah.
Ya Allah, tolonglah saya dalam makan, dalam minum, dalam ini, dalam segalanya ini, karena semua ini milik Engkau, maka tolonglah aku. Bismillah. Tapi ini berarti sama dengan yang saya ceritakan kemarin. Bismillah itu juga sudah merupakan doa. Tapi kalau ini dikasih Bismillah dengan makna, dengan perintah Allah seperti Iqra, nah, maka ini tingkatan lebih tinggi lagi. Jadi saya ini mengerjakan itu dengan perintah Allah. Saya makan ini karena perintah Allah, saya minum karena perintah Allah, saya tidur dengan perintah Allah. Bismillah. Ini namanya apa itu tingkatan billah. Billah itu berbuat apa saja itu dengan perintah Allah. Kemudian dikumpulkan aja jadi satu. Dengan perintah Allah, dengan minta tolong kepada Allah, bismillah. Bismillah dengan nama Allah, maknanya dengan perintah Allah saya mengerjakannya, dengan minta pertolongan Allah aku mengerjakannya. Gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah itu bagaimana? Pokoknya orang itu memuji siapa saja. Memuji ini makna pertama. Orang itu memuji siapa saja. Hakikatnya yang dipuji itu Allah. Karena yang kamu puji itu entah ayah kamu, entah ibu kamu, entah anak kamu, entah istri kamu, entah teman kamu. Semuanya menciptakan Allah. Toh. Semua makhluk Allah. Toh. Kalaupun dia baik, ya karena dibikin baik oleh Allah. Maka segala pujian perginya kemana saja, itu ujung-ujungnya adalah pujian kepada Allah. Ini makna pertama. Mana yang kedua, alhamdulillah itu yang berhak dipuji itu hanya Allah. Nah, yang berhak dipuji itu hanya Allah. Yang selain Allah itu tidak berhak dipuji karena selain Allah itu hanya diadakan oleh Allah, tidak ada kalau tanpa Allah. Maka yang berhak dipuji hanya Allah. Kalau pun kita memuji makhluk, memuji nabi, memuji rasul, memuji orang iman itu karena perintah Allah. Boleh juga kita memuji makhluk tapi dengan perintah Allah. Ini makna kedua. Makna yang ketiga, Allah itu berhak dipuji apapun yang terjadi di alam semesta ini. Ya. Apa saja yang terjadi di alam semesta, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang baik, ataupun yang buruk, itu semua Allah berhak dipuji dalam menentukan perkara-perkara ini. Walaupun perkara itu kelihatannya jelek sekali, wujudnya iblis, wujudnya setan, Allah itu berhak dipuji karena mewujudkan iblis, mewujudkan setan juga. Karena apa? Banyak hikmahnya. Dengan adanya setan, adanya iblis, terjadilah ujian. Dengan ujian inilah muncul wali-wali Allah. Dengan adanya perang wujudlah pahlawan-pahlawan. Dengan wujudnya penjahat wujudlah polisi-polisi. Kalau nggak ada penjahat, polisi nganggur pecat. Dengan wujudnya orang-orang jahat, dengan Allah mewujudkan orang-orang jahat, maka tampaklah kemuliaan orang-orang yang mulia, yang berjuang di jalan Allah. Maka Allah itu mewujudkan apa saja, kita puji alhamdulillah. Allah mewujudkan surga, alhamdulillah. Allah mewujudkan neraka, alhamdulillah. Allah mewujudkan apa saja, alhamdulillah. Karena semuanya itu ada hikmahnya yang kadang-kadang otak kita tidak mampu. Mana keempat, seperti yang kemarin, alhamdulillah merupakan doa. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah
maknanya segala kebaikan adalah bagi Allah, maka ya Allah datangkanlah segala kebaikan kepada hamba-Mu ini. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah. Maknanya wujudnya semua makhluk ini adalah karena kemurahan Allah. Kalau Allah nggak kasih kemurahan, nggak ada makhluk yang bisa ada, nggak ada makhluk yang bisa hidup. Wujudnya manusia, binatang, daratan, lautan, bumi, langit, semua karena kemurahan Allah. Kalau Allah nggak murahkan, nggak kasih kemurahan, satu detik pun nggak akan hidup, satu detik pun nggak akan ada. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yaitu yang menyayangi orang iman. Semua dapat kemurahan, tapi yang disayangi hanya orang-orang yang beriman. Untuk itu Allah memberi kepada manusia ini hari namanya hari pengadilan, untuk menampakkan sayangnya Allah kepada orang-orang beriman. Itulah Maliki Yaumiddin. Jadi hari kiamat itu untuk menampakkan rahimnya Allah, menyayangi orang beriman. Kalau di dunia ini menampakkan kemurahan Allah untuk semua makhluknya. Nanti di akhirat Ar-Rahim, Allah akan tampakkan sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini mulai bismillah, alhamdulillah, ar-Rahmanir-Rahim ini ringkesnya pelajaran tauhid. Maliki Yaumiddin, pelajaran mengenai hari pembalasan, hari kiamat. Terus sekarang pelajaran tasawuf, pembersihan hati. Kalau kamu sudah yakin semua itu adalah dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah, semua dapat kemurahan, tapi yang disayangi hanya orang beriman. Terus kita harus punya sikap hidup yang benar. Iyyaka na'bud, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Ini ringkesannya bab ibadah di sini ini semua. Ringkesannya tasawuf, bangsanya ikhlas, mahabbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Iya, karena na'bud ini semua masuk. Karena namanya ibadah itu takut yang sebenar-benarnya kepada Allah, cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah, tunduk yang sebenar-benarnya kepada Allah, ikhlas yang sebenar-benarnya kepada Allah, ridha yang sebenar-benarnya kepada Allah. Ini bagian daripada maknanya na'bud. Maka yang urusan ibadah, urusan ikhlas semua itu masuk di dalam iyyaka na'bud. Tapi kita ini nggak bisa ibadah dengan benar, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan penuh takut, dengan penuh cinta tanpa pertolongan Allah. Maka wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau pula yang kami mintai tolong. Kami tidak bisa menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya tanpa pertolongan Engkau. Ini semula kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ringkesnya semua. Amalan itu ya ringkesnya di sini ini. Ringkesnya tingkatan-tingkatan tasawuf, hati mendekatkan diri pada Allah itu dalam ayat ini sebetulnya. Terus setelah itu ini lebih luas lagi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadikanlah hidup kami ini mengikuti jalan lurus
jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Berarti bagaimana? Berarti dengan ayat ini kita harus belajar sejarah kehidupan para nabi, khususnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Sejarah ibadahnya, sejarah akhlaknya, sejarah perjuangannya, sejarah seluruhnya. Di Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, seluruh kehidupan para nabi, para rasul ini harus kamu pelajari semua. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memahami ayat ini dengan sempurna. Wasiddiqin, orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu para nabi, dan siddiqin, orang-orang yang betul-betul beriman. Siapakah mereka? Di antaranya adalah para sahabat. Rijalun shadaqu ma'ahdullah alaih. Maka kita pun harus mempelajari kehidupan para siddiqin, orang-orang yang mantap-mantap imannya ini. Para sahabat, para wali-wali Allah, harus kita pelajari. Kalau tidak kita pelajari, kita tidak akan sempurna memahami ayat ini. Sejarahnya para ulama, sejarahnya Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ghazali, dan lain-lainnya harus kita pelajari. Karena kita tidak disuruh mengikuti para nabi saja, tapi juga disuruh mengikuti para siddiqin, pengikut-pengikut nabi yang kokoh-kokoh itu. Yang imannya mantap-mantap itu harus kita pelajari. Jadi orang itu kalau belajar tidak harus dengan guru tok, harus dengan guru, itulah Rasulullah, dan dengan murid-murid yang paling sukses, itulah para sahabat, para a'immah, para aulia. Kayak kamu di pondok ini, kalau kamu ngaji kok hanya kepada guru saja, nggak akan sempurna. Ngaji kepada guru, dan juga kamu harus belajar bersama anak-anak yang sukses. Yang pintar-pintar, kamu harus dekat dengan mereka. Kalau enggak gitu nanti tidak sempurna. Begitu juga ikut Nabi, harus dengan cara mengikuti para sahabat, mengikuti para ulama-ulama, baru kamu sempurna nanti pahamnya mengenai pelajaran Nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi kita ini harus punya prinsip itu, hidup berjuang, siap mati untuk membela agama. Kalau tidak begitu itu namanya belum siratal mustaqim. Kalau orang ya agama ini kalau kelihatannya kok enak-enak ya bismillah, tapi kalau kelihatannya berat-berat ya nanti dulu, itu belum siratal mustaqim itu. Belum siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim itu pokoknya agama saya pegang mati pun siap. Nah, ini baru siratal mustaqim. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Sejarah orang-orang soleh harus kita, sejarah para nabi kita pelajari. Sejarah para siddiqin, orang-orang yang mantap-mantap imannya kita pelajari. Sejarah syuhada, orang-orang pejuang harus kita pelajari. Sejarah orang-orang soleh, orang yang hidupnya nggak pernah maksiat, itu harus kita pelajari juga. Maksiat itu bertingkat-tingkat. Maksiatnya santri yang memang sudah niatnya ngaji, maka di antara maksiatnya santri adalah ngantuk waktu ngaji. Karena santri ini, kalau orang kampung waktu ngaji tidur tidak maksiat, karena memang dia bukan santri kok, ya nggak salah toh, nggak ngaji. Umpama masalah yang nggak begitu banyak lah, nggak kayak santri. Kalau santri sudah niat ngaji, tapi ternyata malah nggak pernah ngaji, sudah 10 tahun tidak tahu ghairul mungsorib, maka ini termasuk dosanya santri. Dosanya orang suluk. Nah, orang suluk punya dosa juga. Katanya waktunya diniatkan untuk zikir, tahu-tahu ngomong kosong, ngobrol, itu juga dosanya orang suluk. Iya. Loh, apa ngobrol itu dosa? Bagi orang suluk dosa, karena kamu menyalahi janji kamu. Nah, maka kita pelajari
sejarah kehidupan orang-orang ini. Nah, kalau mempelajari sejarah kehidupan ini otomatis seluruh yang ditulis para ulama, termasuk hadis, kutubus sita, kitab fikih, semua ini termasuk siratal ladzina an'amta alaihim. Di siratal ladzina an'amta alaihim ringkesan semua agama itu dalam siratal ladzina an'amta alaihim itu. Urusan akhlak, urusan muamalat, urusan muasyarat, urusan perjuangan, urusan semua masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Maknanya, ya Allah, jadikan hidup kami ini seperti kehidupan mereka dalam segala urusan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai saya ini, ya Allah, ikut orang-orang yang Engkau murkai dan ikut orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat itu? Mereka itu adalah yang tidak ikut siratal mustaqim. Nah, ringkasnya begitu. Semua aliran sesat, semua agama sesat. Nah, yang tidak ikut para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ini semuanya termasuk maghdubi alaihim waladdallin. Dolin bukan waladdallin. Nah, ikut nabi, enggak ikut sahabat. Ada itu orang tuh katanya ikut nabi, enggak ikut sahabat. Itu masuk sesat juga. Tapi sesatnya tidak 100%, ada sesatnya. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Abu Darda, innaka umru'un fika jahiliyah. Kamu itu ada jahiliyahnya Abu Dar. Kamu itu ada jahiliyahnya kamu itu. Orang ikut Nabi enggak ikut sahabat itu jahiliyah juga itu, ada jahiliyahnya. Orang ikut Nabi, ikut sahabat, enggak mau ikut para ulama, ada jahiliyahnya juga itu. Kamu pernah ketemu sahabat apa? Enggak mau ikut para ulama, itu juga ada jahiliyahnya. Ikut para ulama, tapi tidak mau dekat dengan para aulia, orang-orang soleh, ada jahiliyahnya juga. Sukanya engkel-engkelan mengenai ilmu, tetapi hatinya kotor, keras. Sehingga ya, isinya cuma berantem saja, ya termasuk jahiliyah juga itu. Yang kita kehendaki siratal ladzina an'amta alaihim, ikut nabi, ikut sahabat, ikut para ulama, ikut para sholihin, ikut para aulia. Itulah yang mau kita pelajari siang malam di pesantren ini dan dalam seluruh kehidupan sampai mati. Insyaallah kita ingin hidup seperti hidup mereka, kita ingin mati seperti mati mereka. Kita kumpul di surga bersama mereka. May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ini anugerah Allah, orang bisa kumpul mereka ini anugerah Allah. Maka semoga Allah berikan anugerah kepada kita sehingga di dunia ikut jalan mereka, di akhirat kumpul bersama mereka. Jangan sampai kita terpengaruh dengan maghdubi alaihim dan dhalin, orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Nasrani itu kerjanya apa tuh sebetulnya? Pokoknya mengajak kita jauh dari jalan Nabi, jalan para sahabat, jalan para ulama, jalan para sholihin, itu kerjanya itu. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Anak-anak muda dipanggil, bikin sepak bola, siang malam sepak bola, sampai enggak sholat maghrib, enggak sholat isya, ngasar juga. Tapi tidak disuruh, kamu jangan sholat, tidak. Ini turnamen sepak bola penting ini, piala dunia ini. Cuman gitu saja. Ini karnaval Agustusan penting ini. Tapi tidak ngomong, enggak usah sholat ngasar, enggak. Pokoknya penting ini. Maka sholat ngasar ditinggalkan. Ini juga termasuk bagian daripada kerja maghdubi alaihim dan dhalin. Jangan ikut Nabi, jangan ikut sahabat. Kalau orang Islam digitukan ya marah. Tapi enggak.
tiap hari ini loh. Ada cerita film-film yang bagus-bagus. Nah, ceritanya ini tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh apa nggak tahu ya. Yang akhirnya tanpa disadari tiba-tiba kecenderungan manusia itu kepada orang-orang jahil, kepada orang-orang ahli maksiat, kepada badut-badut, bahkan kepada orang-orang kafir kepet. Tapi dengan pelan-pelan, lembut, selembut-lembutnya. Maka bagaimana umat supaya bisa selamat ini? Katanya para ulama, kalau kita menentang arus, zaman ini susah. Kalau ikut arus, ya hanyut. Sekarang membikin arus sendiri. Ya. Kalau menentang kelihatannya itu nggak kuat, karena kita ini lemah. Nah, arusnya itu demitnya banyak. Bikin arus sendiri. Bagaimana bikin arus sendiri? Hidupkan masjid-masjid, hidupkan pesantren-pesantren. Keluar 4 bulan, 40 hari, wiritan. Nanti terjadi arus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sehingga arus maghdubi 'alaihim dan dhalin itu nyingkir sendiri kalau arus siratal ladzina an'amta 'alaihim kita buat. Insyaallah. Maka kamu harus tahu kenapa di pondok ini enggak boleh ini, enggak boleh itu, supaya kamu itu arusnya itu arus tersendiri. Arus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kamu nanti mondok keluyuran sana ke sini sudah jadi enggak tahu jadinya. Terseret oleh arus-arus batil ini. Subhanallah.